Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Oktaviani dengan BP 1910861006. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester mengenai mata kuliah Strategi Komunikasi dan Networking, dan ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai jaringan atau networking. Nah, apa saja pembahasan kita pada video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar jaringan atau networking. Yang kedua, akan membahas tentang manfaat jaringan. Yang ketiga, akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Yang keempat, akan membahas cara membangun jaringan. Dan yang terakhir, yaitu cara mempertahankan jaringan. Selamat menyaksikan, guys! Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan dua buah gambar dan kalian harus menjawab ya teman-teman, apakah jaringan seperti yang pertama atau yang kedua. Nah, coba saksikan gambar dari saya. Nah, tepat sekali. Kedua gambar tersebut merupakan jaringan. Namun pada pembahasan kali ini, kita tidak akan membahas jaringan pada gambar tadi ya teman-teman. Kita akan membahas jaringan dalam ilmu komunikasi. Nah, yang pertama, jaringan menurut para ahli. Menurut Trites tahun 2004, jaringan merupakan bagaimana cara kita terhubung dengan semua orang dan bagaimana orang tersebut terhubung dengan kita, tapi dalam konteks organisasi bisnis ya teman-teman, dalam konteks organisasi bisnis. Dan yang kedua, menurut Frank Minnitt dalam bukunya yang berjudul You Can, mengemukakan bahwa jaringan atau networking adalah bagaimana seni kita berkomunikasi dengan orang lain atau organisasi, di mana hal tersebut berpengaruh terhadap kesuksesan kita, baik itu kesuksesan profesional maupun kesuksesan personal. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan dari kedua ahli tersebut, jaringan atau networking merupakan cara kita terhubung dengan orang lain, di mana bisa diartikan dalam organisasi, baik itu organisasi bisnis dan organisasi lainnya, di mana suatu hubungan tersebut berpengaruh pada kita, berpengaruh pada kesuksesan, baik itu kesuksesan profesional maupun kesuksesan personal. Nah, teman-teman, dalam menjalin jaringan atau networking ini adalah kita harus memegang prinsip komunikasi dua arah, di mana kita harus saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai manfaat jaringan. Nah, ada beberapa manfaat dan tujuan dari kita membangun jaringan. Yang pertama yaitu membuka dan menambah wawasan kita. Dengan membangun jaringan dengan banyak orang, maka kita akan bertambah wawasannya dibandingkan orang yang tidak mau membangun jaringan dengan orang lain. Nah, yang kedua yaitu peluang karir dan bisnis. Nah, tentu saja apabila kita terhubung dengan banyak orang, dapat membuat karir atau bisnis kita menjadi melesat atau melejit. Kenapa tidak? Karena jaringan ini bisa dengan membangun jaringan ini kita bisa membuat sarana kita berpromosi kepada orang banyak. Nah, yang ketiga yaitu memperluas pergaulan. Apabila kita terhubung dengan banyak orang, tentu saja otomatis pergaulan kita akan menjadi luas. Dan yang keempat, dapat berbagi pengalaman. Dengan membuat jaringan dengan orang lain, maka kita akan bertemu dengan orang banyak dan orang tersebut tentu berbeda-beda dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda pula. Nah, dengan itu kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman dengan orang banyak dan orang yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Nah, ada beberapa jenis-jenis jaringan ya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada jaringan profesional, yang kedua ada jaringan personal, dan yang ketiga ada jaringan virtual. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang jaringan profesional. Nah, apa itu jaringan profesional? Jaringan profesional adalah jaringan yang terbentuk yang bertujuan untuk menunjang
menunjang karir profesional seseorang. Nah, contoh dari jaringan profesional ini adalah contohnya jaringan atau teman-teman kita pada fakultas, pada sekolah, atau pada tempat-tempat yang menunjang karir profesional kita. Nah, selanjutnya adalah jaringan personal, di mana jaringan ini terbangun dalam keadaan interaksi sosial dan bagaimana kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu jaringan virtual. Nah, jaringan ini adalah yaitu jaringan, baik itu jaringan personal maupun jaringan profesional melalui media sosial. Contohnya bagaimana kita terhubung dengan orang lain melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak media-media sosial lainnya. Nah, bagaimana sih cara membangun jaringan? Nah, pada pembahasan yang keempat kita akan membahas tentang cara membangun jaringan. Nah, yang pertama, perbanyak kenalan. Nah, kita sebagai orang atau makhluk sosial harus mampu bergaul dan memperbanyak pergaulan dengan orang lain. Kenapa? Karena apabila pergaulan atau kenalan kita sudah banyak, maka kita akan mampu membuat jaringan profesional untuk menunjang semua aspek dalam diri kita. Nah, yang kedua yaitu perbaiki pergaulan. Untuk mendapatkan jaringan yang baik, maka kita harus memperbaiki pergaulan kita, bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, yang ketiga yaitu terapkan tujuan. Maksudnya di sini adalah kita harus menetapkan tujuan kita, berapa orang dalam sebulan kita harus mengenal atau membangun jaringan dengan orang lain. Nah, yang keempat yaitu jadikan kebiasaan. Nah, kita harus menjalin hubungan setiap orang dan anggap itu sebagai keharusan atau kebiasaan yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima yaitu buat diri kita berbeda. Maksudnya berbeda di sini adalah kita harus mencari kekuatan atau kelebihan apa saja dari diri kita sehingga orang tersebut mau membuat jaringan dengan kita. Nah, selanjutnya yaitu buat daftar relasi. Dengan cara kita harus mencatat di kertas kecil atau catatan-catatan lainnya buat relasi orang-orang apa saja yang ingin kita kenal. Nah, selanjutnya agar orang lain tidak lupa dengan kita harus selalu membawa kartu nama. Karena terkadang kita hanya bisa melihat dan mengingat muka orang tersebut tetapi tidak bisa melihat nama. Nah, itulah kegunaan dari kartu nama. Nah, selanjutnya itu buat hubungan yang lebih dalam. Nah, maksud hubungan yang lebih dalam di sini adalah apabila kita sudah mengenal orang tersebut, tapi kita harus juga seperti agar merasa lebih dekat, kita membuat suatu pertemuan atau membuat jalan-jalan atau membuat acara makan bersama dengan orang tersebut agar hubungan kita menjadi lebih dalam untuk ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apabila kita sudah membahas cara membangun jaringan, lalu apa saja cara mempertahankan jaringan. Nah, yang pertama yaitu ubah pola pikir. Maksudnya di sini adalah kita harus punya rasa tahu tentang kebutuhan orang lain yang ada di jaringan yang kita buat. Nah, yang kedua yaitu niatkan di dalam hati membangun jaringan ini adalah untuk membantu orang lain. Jika niat ini sudah tertanam di dalam diri kita, yaitu konsep membangun jaringan ini adalah membantu orang lain, maka kita akan tidak mudah merusak suatu jaringan atau hubungan dengan orang tersebut. Nah, cara yang ketiga adalah apabila hubungan kita sudah mulai merenggang dengan orang tersebut, kita harus selalu menghubungi orang tersebut. Karena sekarang kita dibatasi oleh COVID-19, maka kita harus berkomunikasi lewat orang tersebut, lewat chat, lewat video call. Dan apabila orang tersebut jauh dari kita, maka kita juga harus tetap. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu BPOD. Nah, PBOD adalah seseorang atau sekelompok orang yang dapat menunjang karir profesional kita. Lalu siapa saja yang dapat kita jadikan BPOD?
Nah, semua orang dapat kita jadikan BPOD karena apabila seseorang itu dapat menunjang karir atau menunjang kesuksesan kita dan membuat jaringan kita menjadi luas dari sebelumnya. Nah, BPOD ini selalu berubah dan tidak tetap. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini adalah jaringan merupakan cara kita menjalin hubungan dengan orang lain yang memberikan dampak atau pengaruh terhadap kesuksesan kita, baik itu kesuksesan profesional maupun personal seseorang. Nah, menjalin jaringan atau networking ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada 3 jenis jaringan atau networking ini. Yang pertama ada jaringan personal, yang kedua ada jaringan profesional, dan yang ketiga ada jaringan virtual atau jaringan digital. Nah, dalam membangun suatu jaringan, kita juga harus mampu mempertahankan jaringan atau network kita. Nah, ada salah satu istilah yang disebut dengan BPOD, kelompok orang yang mampu menunjang karir profesional kita. Nah teman-teman, sekianlah video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.